Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 8, yaitu mengenai surat Al-Kautsar. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu, semoga apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulai ke pembahasannya, nanti akan saya jelaskan dulu, ya, akan saya baca teksnya, kemudian kalian menyimak dan coba mari nanti kita pahami bersama-sama apa pelajaran yang bisa kita dapat dari surat Al-Kautsar ini. Hubungan manusia terjadi secara vertikal, yaitu hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan secara horizontal, yaitu hubungan kepada sesama manusia. Ibadah kurban merupakan ibadah menggabungkan dua hubungan ibadah manusia sekaligus, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah dengan sesama manusia. Perintah untuk berkorban terdapat di dalam surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar terdapat di dalam Al-Quran pada juz ke-30. Materi berikut ini akan dibahas tentang surat Al-Kautsar. Perhatikan dengan seksama agar kamu dapat mengetahui. Baik anak-anak, jadi dalam hidup ada satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkorban. Nah, berkorban itu bentuknya sangat beragam. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Lah, dalam kaitannya dengan hal ini, ya, perintah untuk berkorban itu terdapat dalam surat Al-Kautsar yang ada pada juz ke-30. Mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Akan saya baca suratnya, nanti kalian perhatikan dan kalian simak bagaimana cara membaca surat Al-Kautsar dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita baca artinya terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Kita lanjutkan pembahasan kandungan dalam surat Al-Kautsar. Nama Al-Kautsar diambil dari ayat yang pertama, artinya nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar terletak pada urutan ke-108 setelah surat Al-Ma'un dan sebelum surat Al-Kafirun. Jadi di dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar ini menempati urutan ke-108. Surat Al-Kautsar ini urut-urutannya setelah surat Al-Ma'un dan sebelum surat Al-Kafirun. Surat Al-Kautsar diturunkan setelah surat Al-Adiyat. Surat Al-Kautsar tergolong dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Jadi pembahasan dalam surat Al-Kautsar kandungannya yaitu nama Al-Kautsar sendiri itu diambil dari ayat yang pertama, yaitu Inna a'tainakal kautsar. Dan artinya adalah nikmat yang banyak. Jadi Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita kaum muslimin
Kemudian kita kemudian disuruh berkorban atas nikmat-nikmat yang kita peroleh. Surat ini merupakan surat yang diturunkan di kota Makkah dan tergolong ke dalam surat Makkiyah, dan turunnya setelah surat Al-Adiyat. Secara urut-urutan turunnya yaitu setelah surat Al-Adiyat, tapi di dalam Al-Quran atau di dalam mushaf Al-Quran urut-urutannya yaitu setelah surat Al-Ma'un dan sebelum surat Al-Kafirun. Baik, kita lanjutkan. Al-Kautsar juga menjadi nama dari sebuah telaga Rasulullah SAW yang ada di dalam surga. Telaga ini diberikan kepada kaum muslimin dan kaum mukminin. Surat Al-Kautsar diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk menghibur hatinya karena telah dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan nikmat yang banyak. Di antara isi kandungan dari surat Al-Kautsar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada ayat pertama menjelaskan bahwa Allah telah memberikan nikmat dan karunia yang banyak kepada hambanya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikannya. Syukur artinya berterima kasih. Dengan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, maka kenikmatan yang akan kita terima akan berlipat ganda. Jadi penjelasannya yaitu surat Al-Kautsar ini atau Al-Kautsar itu sendiri merupakan salah satu nama dari sebuah telaga, telaganya Rasulullah SAW yang ada di dalam surga. Nah, telaga ini nantinya siapapun yang meminum dari telaga ini dia tidak akan haus selamanya. Surat ini asbabun nuzulnya atau alasan diturunkannya surat ini adalah untuk menghibur Nabi Muhammad yang waktu itu sangat dibenci oleh kaum kafir Quraisy, ya. Para kaum kafir Quraisy itu memberatkan atau menyakiti hati Nabi Muhammad, sehingga Allah harus menghibur Nabi Muhammad dengan turunnya ayat ini, yaitu pada ayat pertama menjelaskan bahwa Allah memberi nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad pada khususnya dan para kaum mukminin pada umumnya dan kita semuanya dengan karunia yang sangat banyak. Oleh karena itu kita kalau ada kesulitan atau apapun jangan mudah untuk mengeluh atau merasa bersedih hati. Kita harus mengingat bahwa karunia Allah itu sangat banyak sekali, sehingga kita harus selalu bersyukur, kita harus memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kenikmatan karena dengan syukur itu nanti kita akan diberikan kenikmatan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pada ayat kedua menjelaskan tentang salah satu cara mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan cara mendirikan sholat serta melaksanakan kurban. Sholat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh semua umat Islam. Sedangkan berkurban dalam surat Al-Kautsar erat kaitannya dengan hari raya Idul Adha. Kita dianjurkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Berkurban merupakan salah satu ibadah yang dilakukan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban juga merupakan wujud sikap peduli umat Islam terhadap sesama manusia yang kurang mampu. Hal ini ditunjukkan setelah penyembelihan hewan kurban. Daging hewan tersebut kemudian dibagikan kepada sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Baik, penjelasannya yaitu ketika Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, maka sudah selayaknya kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana cara syukur itu? Allah menjelaskan kepada kita cara bersyukur yang paling baik adalah dengan sholat dan berkorban, ya. Ketika kita mendapatkan kenikmatan yang banyak, ya, maka kita sholat. Atau begini, kita sholat sehari-hari 5 waktu itu kita niatkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Setelah itu untuk berkorban itu erat kaitannya dengan Idul Adha. Jadi ketika Idul Adha orang yang mampu maka dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban, ya. Setelah itu hewan kurban tersebut dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Dalam hal ini maka tercermin pelajaran bahwa kita sebagai umat manusia
khususnya sebagai seorang muslim, maka harus berbagi kepada sesama, kepada yang membutuhkan. Namun demikian, tidak hanya ketika hari raya Idul Adha saja. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita dianjurkan untuk selalu berkorban. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bersedekah atau memberi sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan begitu maka rasa kepedulian kita terhadap sesama itu akan selalu terjaga, dan mereka yang membutuhkan akan merasa senang dan kemudian bersyukur pula terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ketiga menjelaskan bahwa orang yang membenci Nabi Muhammad akan terputus dari rahmat Allah. Sebaliknya, orang yang mencintai Nabi Muhammad akan mendapatkan rahmat dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ketiga ini Allah menegaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang membenci Nabi Muhammad setelah itu, maka orang-orang tersebut akan terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad akan mendapatkan rahmat yang banyak dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad dan mendapatkan rahmat serta kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan implementasi surat Al-Kautsar. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang lemah. Mereka tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia diperintahkan untuk memiliki sikap peduli terhadap sesama. Sikap peduli dapat dipraktikkan dengan saling berbagi, tolong-menolong, dan berkasih sayang terhadap sesama. Sikap peduli ini sangat penting dimiliki oleh seseorang, mengingat bahwa tidak semua manusia memiliki keberuntungan yang sama. Sudah seharusnya seseorang yang memiliki kelebihan membantu orang yang masih dalam kekurangan. Dengan begitu, kehidupan ini dapat berjalan secara seimbang dan harmonis. Jadi kita sebagai manusia itu tidak selalu bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri, tidak selalu bisa mengandalkan kemampuan diri sendiri. Jadi pada hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Allah untuk saling bersosial atau saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Maka ketika kita membutuhkan bantuan atau kita merasa tidak mampu melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, maka kita membutuhkan bantuan orang lain. Begitu juga dengan orang yang lain, ketika mereka tidak mampu mengerjakan sesuatu, maka mereka mencari bantuan kepada kita. Maka sudah selayaknya kita untuk saling menolong, tentunya dalam hal kebaikan, ya, agar kehidupan kita sesama manusia itu berjalan secara seimbang dan harmonis, saling menguatkan satu sama lain. Kita lanjutkan. Sikap peduli terhadap sesama juga tersirat dalam surat Al-Kautsar, yaitu dengan cara berkorban. Berkorban pada hari raya Idul Adha merupakan satu bentuk kepedulian terhadap orang-orang yang kurang mampu. Pada hari tersebut, muslim yang mampu menyembelih hewan kurban untuk dibagikan. Jadi, sikap peduli ini juga sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Hal ini tersirat dari surat Al-Kautsar yang memerintahkan kita untuk berkorban, ya. Jadi, ketika kita menyembelih hewan kurban, kemudian kita bagi-bagikan kepada orang yang mampu, pasti orang tersebut akan merasa senang, karena belum tentu orang-orang tersebut mampu untuk membeli daging ketika di hari-hari biasa. Misalkan mereka ingin makan daging, maka mereka harus membeli di pasar daging tersebut, tapi tidak semua orang bisa membelinya. Maka pada hari raya Idul Adha kita menyembelih kurban dan kita membagi-bagikan hewan kurban atau daging kurban itu kepada mereka-mereka yang kurang mampu. Seperti itu. Kita lanjutkan. Umat Islam banyak yang berlomba-lomba supaya dapat menyembelih seekor hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Jumhur ulama atau kebanyakan ulama berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Syariat kurban dimulai sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu hikmah berkurban adalah dapat melapangkan rezeki bagi manusia, keluarga, dan kaum fakir, sekaligus meninggikan dan mengagungkan perayaan kaum muslim setelah penyembelihan.
Jadi sejarah pertama kalinya diadakan kurban itu adalah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Loh, masa anaknya sendiri disembelih? Kan tidak mungkin. Maka kemudian karena ketaatannya Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Tapi tentunya Allah tidak akan membiarkan seorang nabi menyembelih anaknya sendiri. Maka ketika pisau atau pedang yang digunakan untuk menyembelih itu menyentuh leher dari Nabi Ismail atau putranya Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan malaikat untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Maka yang disembelih adalah seekor domba. Itu awal mula sejarah diadakannya kurban pada hari raya Idul Adha. Baik, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumeksa ingsun lakune